Risa, sebuah cerita pendek karya Muhammad Taufik Hidayat dibacakan langsung oleh penulisnya. Aku ganti baju dulu ya, habis itu mau langsung berenang, nanti aku kabarin lagi ya. Kalimat di dua baris kolom WhatsApp itu menjadi terakhir kalinya Risa mengirim pesan singkat kepadaku. 18 Juli 2018. Waktu itu kalender pendidikan sudah berakhir. Saat itu kami punya banyak waktu luang, karena hanya tinggal menunggu hasil ujian nasional saja. Risa selalu mengeluh cemas kepada aku karena khawatir, takut nilai ujiannya jelek katanya. Fadil, kok kamu biasa aja sih? Gak deg-degan gitu sama hasil ujiannya? Tanya Risa sambil memakan cuanki bu kantin kesukaannya. Aku menjawab, palingan nilaiku rata-rata aja sih. Aku kan gak ngejar perguruan tinggi yang bagus kayak kamu. Paling abis lulus juga aku disuruh ibu nurusin toko rotinya. Bagiku, nilai rata-rata asal lulus saja sudah cukup, tapi tidak untuk Risa. Risa bercita-cita ingin menjadi arsitek. Dia ingin masuk ke Universitas Waseda di Jepang, salah satu universitas arsitektur terbaik di Asia. Terkadang Risa overthinking tentang mimpinya itu, seakan-akan sedikit membebaninya. Aku pernah bilang kepadanya, kalau menurutku, meraih impian itu seperti mendaki puncak gunung. Kalau kita melihat ke atas, ke puncaknya, yang terpikirkan adalah jauh, tinggi, dan capeknya. Tapi kalau kita melihat ke bawah, fokus ke arah langkah kaki kita, pelan-pelan pasti akan sampai ke puncaknya. Setiap orang punya kekhawatirannya masing-masing, tapi yang paling aku khawatirkan adalah jauh dari Risa. Emangnya harus banget ya ke Jepang? Di sini juga kan banyak universitas bagus, UPI, ITB misalnya. Aku bertanya mencoba membujuknya untuk kuliah di dalam negeri saja. Sambil bercanda, Risa membalas. Dih, apaan sih, Dil? Kamu takut kita LDR ya? Aku tinggal main game aja kayaknya kamu nangis deh. Kan kamu juga udah lama tahu kalau aku itu suka banget Jepang dari dulu. Dan ini langkah awal aku buat ngejar cita-citaku. Gak usah khawatir, aku bisa jaga diri kok di sana. Sambil tersenyum, Risa meyakinkanku. Aku sudah lama tahu kalau Risa itu sangat menyukai Jepang, terutama budaya dan animenya yang terkenal itu. Tidak jarang juga Risa mengajakku ke event Jepangan, tapi aku selalu menolaknya. Karena jika ada waktu luang, aku memilih membantu ibuku menjaga toko rotinya. Kasihan ibu sudah tua. Bel sekolah berbunyi, langit sedikit menguning, angin berhembus sejuk. Bandung sedang dingin-dinginnya waktu itu, bahkan bisa sampai 15 derajat kalau malam. Sembari menunggu orderan Gojekku tiba, aku duduk di pinggir lapangan, sambil melihat tim basket sekolah latihan bersiap untuk final turnamen Kecubung Cup, turnamen basket antar SMA terbesar se-Bandung. Dalam hati aku bergumam, hebat juga ya tim basket sekolah kita. Dari arah kuping kanan ada seseorang berteriak, Dor! Risa mengagetkanku. Dil, kamu pulang ngegojek lagi ya? Iya nih, Riz. BTW uang kamu belum datang jemput. Palingan bentar lagi juga datang, Dil. Biasa uang aku mah bawa motornya lelet, kayak kumbang mules, hehe. Ya, begitulah Risa. Orangnya memang humoris. Dil, kamu ikut nggak ke Pangandaran buat ngerayain kelulusan kita? Aku sedikit kaget dan bertanya, emangnya sekolah kita bikin acara ke sana? Risa menjawab, ih, bukan Dil. Ini acara yang buat si Kayla sama geng teman-teman OSISnya. Nanti kita di sana bakal ada games, terus malamnya kita barbekyuan gitu. Pangandaran ya? Bukannya di sana ombak lagi besar-besarnya? Kemarin di berita aku lihat ada tsunami kecil loh. Deal kamu mah nggak update. Kita udah lihat ramalan cuacanya kok. Lihat di mana? Di TikTok BMKG. Emangnya BMKG punya TikTok ya? Lagian kamu tahu sendiri kan, aku sibuk bantu ibu. Orang lain mah pacaran ke bioskop, kita pacaran di toko roti ibu sambil bikin adonan roti buaya. Kalau acara resmi dari sekolah sih, aku mau aja minta izin ke ibu. Jujur aku tidak ingin Risa pergi ke Pangandaran. Karena kalau ada anak OSIS, pasti Bari juga ikut. Mantannya Risa. Kamu nggak usah ikut ke Pangandaran deh, aku takut kenapa-kenapa. Aku sedikit memaksanya. Kok kamu ngelarang-ngelarang sih, Dil? Orang tua aku aja izinin kok. Kenapa? Kamu takut aku CLBK sama Bari ya? Aku tahu Risa tidak bermaksud menyinggungku. Tapi aku sedikit emosi jika Risa membahas mantannya. Gak apa-apa ya, Dil. Lagian ini terakhir kalinya aku main sama teman-teman sebelum nanti kuliah di Jepang. Dengan sedikit marah aku bilang, dikit-dikit Bari, dikit-dikit Jepang. Kamu emang pengen banget ya cepet-cepet jauh dari aku? Risa kaget karena aku jarang berbicara bernada tinggi.
Di tengah perdebatan kita, notif muncul dari driver Gojek yang kupesan. Mas, saya sudah di depan gerbang sekolah. Sehabis mandi, dengan perasaan menyesal karena telah membentak Risa, aku berniat meminta maaf. Ternyata Risa lebih dulu me-WhatsAppku. Deal, apa? Kamu marah ya? Soalnya kalau jawab apa, berarti marah. Kalau jawab apa, baru nggak marah. Huruf A-nya harus 3. Apa? Nah, baru itu nggak marah, hehe. Maaf ya, Deal. Tadi aku bawa-bawa bari. Kayaknya benar kata kamu deh. Mending aku nggak usah ikut ke Pangandaran. Karena aku tidak mau dianggap jadi laki-laki posesif yang melarang-larangnya, akhirnya aku melunak dan mengiyakan keinginan Risa sebelumnya. Nggak apa-apa kok, Riz. Justru aku yang minta maaf tadi kayak bukan aku yang biasanya. Kamu boleh kok ikut sama teman-teman ke Pangandaran. Kan itu momen yang bikin kamu bahagia. Kalau kamu bahagia, aku juga bahagia. Beneran? Iya, beneran. Makasih ya cintanya aku. Di hari keberangkatan Risa dan teman-teman ke Pangandaran, ternyata cuaca tidak sesuai yang Risa lihat di TikTok BMKG. Hujan lebat dengan angin kencang, dan sedikit petir tergambar di langit Sabtu malam. Teman-teman berniat berangkatnya di malam minggu, biar nanti pas datang bisa langsung lihat sunrise di pantai, begitu niatnya. Aku sedikit cemas dan hanya bisa mengirim pesan kepadanya. Hati-hati ya Riz, nanti pulangnya bawain aku asin jambal roti, ibuku suka soalnya, hehe. Pagi harinya Risa mengirim pap foto sunrise pantai yang begitu indah. Matahari terbit dengan sinar terangnya dihiasi dengan rindang pohon kelapa yang buahnya setengah matang. Tuh lihat kan Dil, benar apa kata TikTok BMKG, hari ini cerah. Aku pun memberinya stiker jempol dan mengetik, hehe, hebat ya bisa gitu TikTok BMKG, have fun ya. Aku sempat memberinya pesan, kalau mau berenang di pantai, ingat harus makan dulu ya. Kamu kan waktu itu pernah kram gara-gara belum makan langsung main nyemplung aja ke kolam renang. Iya, bawel ah, balas Risa. Aku ganti baju dulu ya, habis itu mau langsung berenang. Nanti aku kabarin lagi ya. Sekarang sudah jam 5 sore. Toko roti ibu sudah mau tutup. Tapi aku masih belum menerima lagi kabar dari Risa. Aku berusaha positive thinking. Mungkin di pantai susah sinyal. Atau mungkin HP-nya Risa habis baterai. Kemungkinan terburuk yang aku pikirkan hanya mungkin HP-nya Risa hilang. Toko roti ibu sudah tutup, sudah mau maghrib, tapi masih belum ada kabar dari Risa. Di sudut toko roti ibu ada TV tabung cukup besar. TV itu sudah lama tidak ibu nyalakan. Aku pernah bertanya kepada ibu, kenapa TV itu masih disimpan walau jarang dinyalakan. Kata ibu, TV itu barang favoritnya almarhum Bapak. Bapak senang menonton Persib dari TV itu, klub sepak bola kebanggaan Bapak. Makanya ibu simpan dengan rapi. Aku menyalakan TV itu, memijit tombol powernya yang sudah berkarat. Di saluran pertama ada acara berita Indonesia terkini, yang dibawakan oleh Jeremy Teti, news anchor yang cukup terkenal kala itu. Selamat pagi pemirsa. Berita pagi ini dari Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Dilaporkan ada seorang gadis yang hilang terseret ombak di Laut Pangandaran. Informasi yang baru kami terima saat ini adalah korban yang hilang bernama Arisa Darapuspa, siswi SMA Harapan 7 Bandung. Hingga saat ini, tim SAR sedang terus mengupayakan yang terbaik untuk melakukan pencarian. Seketika aku tertegun. Aku masih tidak ingin menerima apa yang dikatakan pembawa acara berita itu. Arisa Darapuspa adalah nama lengkapnya, dan SMA Harapan 7 Bandung adalah sekolah kami. Sudah 6 bulan semenjak Risa hilang di Pangandaran. Dan aku masih menunggu kabar yang ia janjikan kepadaku. Aku benar-benar tidak bisa melupakannya. Seiring berjalannya waktu, rasa menyesal selalu menghantuiku. Tahu begini aku lebih baik melarangnya pergi. Tidak apa-apa walaupun aku dicap sebagai lelaki posesif. Aku lebih suka bertengkar tiap hari, mendengar keluhannya, atau berdebat tentang mantan daripada aku harus kehilangannya. Setelah Risa tidak ada lagi di jangkauanku, tiap sore aku selalu duduk di depan TV tabung peninggalan Bapak, menonton Naruto, anime favoritnya Risa, sambil sesekali membaca history chat tentang Risa yang mengingatkanku agar tidak begadang terus. Aku dan Risa pernah berbincang tentang Hinata yang mencintai Naruto dengan sangat tulus. Aku bilang, kayaknya nggak mungkin deh di dunia ini ada yang cintanya setulus Hinata ke Naruto. Walaupun Naruto nggak peka, Hinata terus mencintainya dengan tulus. Risa menimpali kalimatku, ada kok cintaku ke kamu. Dengan iseng aku melempar tebak-tebakan.
Karakter Naruto apa yang suka kritik pemerintah? Risa bingung. Hah, emang ada? Ada atuh, kataku. Emang siapa? Kata Risa. Rock Lee. Kenapa Rock Lee? Kata Risa. Aku menjawab, Rock Lee gerung. Hehe. Percakapan receh seperti itulah yang membuatku seakan terjebak dalam putaran garis waktu. Yang aku rasakan hanyalah hari-hariku yang penuh tingkah konyol darinya. Terakhir kali aku berdebat dengan Risa adalah di samping lapangan sekolah. Perdebatan tentang Pangandaran, Jepang, dan Bari mantannya. Andai aku tahu itu adalah perdebatan terakhir kami, aku tidak akan sampai membentaknya. Rasa penyesalan seakan tidak mau enyah dari benakku. Aku selalu ingat dia duduk di sampingku dengan semangkuk cuanki Bu Kantin dan jus alpukat kesukaannya. Gingsul di giginya yang tampak selalu manis di mataku. Caranya memanggil namaku yang selalu terngiang di telingaku. Dan cubitan kecilnya yang selalu terasa di pipi kiriku. Dan pada saat hari pengumuman hasil ujian nasional, siswa-siswi berbondong melihat mading, penasaran ingin melihat hasil dari nilai ujian kami. Nama Arisa Dara Puspa adalah nama yang berada paling atas di antara nama-nama siswa lain. Risa menjadi murid dengan nilai tertinggi di angkatan kami. Sudah pasti nilainya akan membantunya masuk ke universitas manapun. Dengan dada yang sesak, dalam hati aku bergumam. Harusnya sekarang kamu lagi siap-siap berangkat kuliah ke Jepang ya. Setelah lulus, pelan-pelan ibu menurunkan toko rotinya kepadaku. Saat membuat adonan roti, aku selalu teringat ketika Risa membantu aku dan ibu membuat adonan roti. Risa sering iseng menggoreskan terigu ke pipiku, dan pulangnya ibu membekali Risa roti isi keju kesukaannya. Aku yang selalu murung pun akhirnya menarik perhatian ibu. Ibu menghampiri dan bertanya, "Kenapa, Dil? Masih kepikiran Risa ya?" Aku hanya membalas senyum ibu. Ibu bilang, "Nggak apa-apa, Dil. Suatu hari kamu pasti akan bertemu orang lain dan jatuh cinta lagi." Ibu bertanya, "Kamu tahu nggak kalau mantan terindah itu ada?" Aku menjawab, "Ya nggak ada lah, Bu. Kalau terindah mah nggak akan jadi mantan atuh." Ibu tersenyum dan berkata, "Almarhum Bapak adalah mantan terindahnya Ibu." Sambil menyeka air mata aku membalas, "Kenapa bisa, Bu?" Menurut Ibu, mantan terindah itu bukan berpisah karena tak saling mencintai lagi, tapi berpisah sampai maut yang memisahkan, seperti ibu dan bapak, seperti juga kamu dan Risa. Jika suatu saat ibu menikah lagi, bukan berarti ibu tidak mencintai bapak lagi, tapi sebagai manusia, kita harus bisa melangkah maju dan mengikhlaskan. Ibu memelukku seraya membisikkan, kita harus sama-sama kuat ya, Dil.